kita tidak kehilangan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan kuasa-Mu. Kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang suci untuk membahas topik yang sangat penting di dalam rumah tangga, romantisme. Tuhan, kami memohon kuasa Tuhan agar ini boleh kami mengerti, dan bukan hanya kami mengerti, tapi boleh kami praktekkan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara-saudara, apa itu romantisme dalam rumah tangga? Nah, kita harus memahami bahwa laki-laki dan perempuan ya selain punya tanggung jawab yang berbeda, kenapa mereka punya tanggung jawab yang berbeda? Itu pembahasan kita kemarin. Kenapa laki-laki suami atau istri punya tanggung jawab yang berbeda? Yang Tuhan sudah tentukan dari awalnya. Suami mencari nafkah, istri mengurus rumah tangga. Itu adalah yang Tuhan sudah tentukan dari dunia ini diciptakan dan dari awal muasal, ya saudara-saudara, muasalnya rumah tangga di atas dunia ini. Jadi kalau kita perhatikan, alasan Tuhan membuat ya ini terjadi adalah karena ya manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Iya, saudara-saudara, apanya yang saling melengkapi? Ya, yang saling melengkapi adalah saudara-saudara, ya, laki-laki diciptakan lebih memakai logika, sementara perempuan lebih memakai perasaan. Ya, saudara-saudara. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5. Boleh ada yang baca Filipi 2 ayat 5? Ini diungkapkan di dalam Filipi 2 ayat 5. Ya. Dan dikatakan bahwa diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Dan itulah yang merupakan citra Allah atau gambar dan rupa Allah. Kenapa? Karena laki-laki memakai pikiran lebih kepada pikiran, sementara perempuan pakai perasaan. Iya, lebih untuk saling melengkapi. Ya, saudara-saudara, untuk saling melengkapi. Dan itu sebabnya kenapa laki-laki diciptakan pertama, karena dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Iya, dia adalah pemimpin di rumah tangga, baru diciptakan Hawa. Jadi dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak ciptakan sama-sama satu kali? Ya, karena itu menyatakan bahwa apapun yang terjadi, laki-laki adalah pemimpin, saudara-saudara. Laki-laki adalah pemimpin dari awalnya. Nah, apa yang setan lakukan kepada rumah tangga di akhir zaman ini adalah dengan gerakan feminisme, maka gerakan feminisme berusaha untuk membuat laki-laki dan perempuan setara. Memang kita setara, tapi yang saya maksudkan gerakan feminisme bahkan membuat lebih, yaitu bahwa pemimpin perempuan pun bisa jadi pemimpin, dan ini mempengaruhi di politik maupun di dalam gereja, bahwa perempuan bisa jadi pemimpin. Saudara-saudara, ingat, kalau kita memahami bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda, perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Minta maaf, ya, perempuan diciptakan oleh Tuhan dengan kodrat mereka yang dipimpin. Kenapa? Karena otak depan kita ini yang memutuskan, mengambil keputusan logika, ini otak depan ini harus menguasai otak belakang, harus menguasai perasaan. Boleh dibaca kalau yang sudah dapat, boleh dibaca Filipi 2 ayat 5. Siapapun yang sudah dapat, Ibu Lili silakan. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara dengarkan, Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau saudara ingat khotbah saya hari Sabat yang lalu, adalah roh dan kebenaran. Itu dua hal yang sebenarnya sama dengan
pikiran, dan perasaan. Ya. Nah, saudara-saudara, apa konsep romantisme di dalam dunia sekarang? Lebih memakai perasaan atau lebih memakai pikiran? Menurut saudara-saudara. Ibu Frida sudah jawab perasaan. Dan itu yang mau digambarkan oleh setan kepada dunia ini. Bahwa romantisme itu adalah apa? Perasaan. Chemistry, bahasa kerennya. Chemistry. Dan diajar oleh filsafat-filsafat dunia yang dipromosikan oleh drama Korea, dipromosikan oleh film-film Hollywood. Sehingga apa yang terjadi kepada generasi muda, saudara-saudara? Yang terjadi kepada generasi muda kita, mereka dibesarkan dengan satu pemahaman bahwa romantisme itu adalah chemistry, adalah perasaan. Iya, saudara-saudara, sehingga yang terjadi di dalam dunia sekarang ini, saudara-saudara, orang menyamakan hawa nafsu, chemistry, hawa nafsu dengan cinta. Betul atau tidak? Bahwa yang dimaksud dengan cinta adalah perasaan yang menggebu-gebu. Hawa nafsu yang menggebu-gebu. Iya, itu yang dikatakan sebagai cinta. Padahal itu bukan cinta. Itu sebabnya orang tua, ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Jangan izinkan anak-anak, anak gadis khususnya, untuk baca novel percintaan. Tidak diizinkan, saudara-saudara. Karena itulah bagaimana setan sedang mendidik mereka untuk percaya yang namanya cinta itu adalah perasaan. Ya, perasaan yang menggebu-gebu, yang sebenarnya itu adalah penyamaran dari hawa nafsu, birahi. Cinta tidak sama dengan hawa nafsu birahi, saudara-saudara. Ya, romantisme yang benar bukan yang digambarkan oleh novel-novel percintaan, bukan yang digambarkan oleh film-film percintaan, drama Korea, telenovela, semua, bukan. Tetapi kita lihat di dunia sekarang apa yang sedang terjadi. Bahwa bagaimana orang percaya bahwa dia tidak lagi mencintai suaminya, atau suaminya tidak lagi mencintai istrinya. Kenapa? Karena sudah tidak ada perasaan sayang. Yang dimaksud perasaan sayang itu adalah hawa nafsu. Dia tidak lagi merasakan hawa nafsu yang menggebu-gebu ketika waktu pacaran. Saudara, ya, apa yang terjadi kepada laki-laki? Laki-laki itu diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan perempuan, bahkan di dalam soal seks, di dalam soal hubungan intim. Dia laki-laki, dia gampang menyalah. Dia gampang menyalah dan dia tidak perlu ada hubungan emosi ya dengan siapapun. Dia bisa berhubungan walaupun tidak ada hubungan emosi. Sementara perempuan tidak bisa. Ya, perempuan lebih kepada slow starter ya istilahnya. Harus punya hubungan emosi yang baik. Nah, ibu-ibu harus memahami bahwa bapak-bapak ya tidak bisa kalau istilahnya ya punya romantisme kalau ibu-ibu marah-marah. Nah, ini bedanya ibu-ibu dengan apa? Bapak-bapak. Ya, ibu-ibu mereka kalaupun marah-marah, mereka masih bisa intim dengan suaminya. Mereka marah-marah tidak masalah bagi mereka. Tapi bagi bapak-bapak, ketika ibu-ibu marah-marah, maka dia akan menjauh secara otomatis. Bahkan dalam hubungan intim sekalipun. Ini kita harus memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan marah-marah ibu-ibu. Ya, kalau cuma soal-soal sepele, enggak usahlah diributkan. Jangan diulang-ulang. Ya, jangan diulang-ulang. Romantisme di dalam rumah tangga akan hilang kalau ibu-ibu ulang-ulang. Dan waktu bapak-bapak bikin kesalahan, diulang semua. Dari waktu baru menikah, semua kesalahannya 20 tahun menikah diulang lagi. Karena ibu-ibu sulit untuk melupakan kesalahan bapak-bapak. Betul atau tidak? Semua terekam dengan jelas di dalam otak. Iya, jadi kalau kita mau punya hubungan romantis, harus melupakan
Ya, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 13. Ya, jangan. Kalau kita mau menjaga keintiman, jangan diulang-ulang kesalahan dari bapak-bapak. Jangan. Kan harus memaafkan dan melupakan. Iya kan, saudara-saudara? Nah, di satu sisi, ya, bapak-bapak, kita punya kelemahan yang harus kita pahami. Apa itu kelemahannya? Ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk memang pakai logika. Tapi kalau kita terlalu mengandalkan pikiran kita, saudara-saudara, bapak-bapak, seringkali kita tidak peka dengan perasaan daripada ibu-ibu. Iya, kita kurang peka dengan perasaan ibu-ibu. Makanya untuk lengkapnya laki-laki, iya, untuk lengkapnya laki-laki harus ada ibu-ibu untuk memberikan kepekaan itu kepada kita. Iya, laki-laki tidak peduli ya soal ditanya ya lagi ngapain, lagi bikin apa, lagi di mana. Laki-laki nggak pusing, dia nggak butuh untuk ditanya dalam hal I miss you, I love you. Dia nggak terlalu peduli itu. Bagi dia bahasa cinta yang terbesar bagi dia kalau istri nurut. Itu aja. Ya, bahasa cinta yang terbesar bagi bapak-bapak kalau istri nurut. Dengar aja apa yang saya bilang. Mau saya salah kek, mau saya benar kek, nurut aja. Nurut aja. Nah, kita sudah belajar kemarin bahwa hanya satu istri tidak boleh nurut kalau suami meminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, tapi kalau tidak, saudara-saudara, dengar aja apa kata suami karena dia memang berfungsi sebagai pemimpin. Pemimpin harus mengambil keputusan. Itu yang merupakan tugas utama dari para pemimpin. Jadi saudara-saudara mau salah kayak pemimpin itu, ya, tapi fungsinya dia adalah untuk harus buat keputusan. Nah, pertanyaannya, kalau kita dalam keadaan krisis, suami dan istri berbeda pendapat, katakanlah istri yang benar, ya, tapi kita sudah harus ambil keputusan. Kira-kira siapa yang harus didengar? Saya mau jawaban dari bapak-bapak lebih dulu. Ada bapak-bapak di sini? Ada bapak-bapak yang mau jawab pertanyaan ini, kemudian habis itu saya mau minta seorang ibu untuk jawab. Dalam keadaan krisis kita sudah harus ambil keputusan, ya. Sementara bapak dan ibu atau suami dan istri punya pendapat yang berbeda, siapa punya keputusan yang harus diambil? Bapak-bapak ada yang mau jawab? Bapak Christian, Bapak Hence, atau Bapak Kedi? Bapak-bapak. Oh, Aan, silakan Aan. Bapak-bapak ya, jawabannya Ya. Aan, bapak-bapak ya. Iya, kita yang punya suara karena kita pemimpin. Oke, ya, apa bapak-bapak yang lain sepakat? Ada yang mendukung, kan suara belum sah kalau baru satu, kecuali ada yang mendukung. Ya, saudara Andri. Sepakat. Ya? Sepakat. Kalau nggak bisa sepakat, kadang-kadang kita nggak bisa sepakat. Ribut. Ya, bapak-bapak lah. Bapak-bapak lah. Oke, sudah didukung. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara Aan sudah didukung oleh saudara Kedi. Bahwa bapak-bapak yang harus ambil keputusan ketika dalam keadaan emergensi, sementara ada perbedaan antara suami dan istri. Bapak-bapak yang harus ambil keputusan. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu? Dan tentu saja ini adalah bukan hal yang prinsip ya, saudara-saudara. Tapi emergensi sifatnya. Harus segera buat keputusan. Ya, harus segera buat keputusan. Tapi tidak melawan prinsip kebenaran. Ya, oke. Ibu-ibu ada yang berani menjawab? Ya, Bapak-bapak pendeta, karena Amin. memang Bapak-bapak kalau ibu-ibu itu salah pasti akan disalahkan juga sama suami. Jadi kalau suami salah, apa aja istri menurut. Oke.
Oke, ada yang mau dukung atau berbeda? Silakan, kita demokratis di sini kan. Pemimpin rumah tangga, silakan. Ya, kita mau dengar pemimpin rumah tangga nih. Silakan, Bu Meriati. Gimana Pak Pendeta? Ini tidak prinsip, tapi sifatnya sudah harus diputuskan. Sementara suami dan istri terus berbeda pendapat. Harus siapa yang diikuti? Kalau buat saya sih mana yang baik aja. Ya, mana yang baik tidak bisa sepakat. Tetap menurut istri yang baik A, menurut suami yang baik B. Dan tidak bisa sepakat sedangkan keputusannya sudah harus dilakukan. Ikut suami aja lah. Ikut suami. Alhamdulillah. Ya, syukur. Saudara-saudara tahu apa masalah terbesar di dunia modern sekarang sehingga perceraian meningkat? Karena istri banyak yang tidak mau mengikut prinsip Alkitab. Karena dipengaruhi dengan gerakan feminisme. Sehingga mereka juga merasa kalaupun harus pisah, mereka punya kemampuan ekonomi untuk mendukung rumah tangga. Ya, saudara-saudara, Tuhan merencanakan ya pernikahan itu suami dan istri. Tuhan merencanakan untuk membesarkan anak-anak itu suami dan istri. Nggak bisa cuma apa? Istri saja atau cuma suami saja. Dan penelitian telah membuktikan kalau seorang anak dibesarkan tanpa kehadiran fisik dari bapak-bapak, anak itu tidak akan secerdas seorang anak yang dibesarkan dengan kehadiran fisik dari sang suami. Ya, dan tidak akan seimbang. Dia punya pertumbuhan. Dan itu sebabnya saya juga menganjurkan bahwa untuk sekolah sahabat anak-anak jangan cuma ibu-ibu gurunya. Harus dikasih juga apa? Bapak-bapak. Supaya ada keseimbangan di dalam pertumbuhan fisik, sosial, mental, rohani daripada anak-anak itu. Kebanyakan guru adalah wanita. Betul atau tidak? Kebanyakan guru adalah wanita. Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi apa alasannya? Sebenarnya bahwa kenapa yang harus kita ikutin adalah suami atau bapak-bapak, karena laki-laki lebih memakai logika dalam mengambil keputusan. Sedangkan wanita lebih, saya bicara secara umum, lebih memakai apa? Perasaan. Ya, dan ingat, wanita mengalami hate setiap bulan. Hate menyebabkan wanita ada masa-masa di mana moodnya mereka lebih kuat daripada pikiran mereka. Dan memang perempuan secara alamiah lebih menggunakan perasaan daripada pikiran. Apakah saudara memahami ini? Bahwa harus supaya kita intim, kita harus memahami perbedaan ini. Ya, perbedaan yang mendasar Tuhan buat bukan supaya berantakan rumah tangga itu, tapi untuk melengkapi. Supaya anak-anak dibesarkan bukan hanya pakai perasaan, tapi harus juga pakai pikiran, walaupun dia seorang perempuan. Ya, semua masalah yang terjadi di gereja, saudara-saudara, karena orang pakai perasaan, bukan pakai pikiran. Sehingga mudah tersinggung, sehingga sangat sensitif, sehingga sangat-sangat ya sulit untuk ketemu. Saya mau tanya saudara-saudara, BWA gampang atau sulit untuk dipersatukan? Kalau hanya ada ibu-ibu di situ yang rapat. Saya secara tidak sengaja, bukan sengaja. Saya sering mengikuti tanpa sengaja karena istri saya ikut Zoom di kamar. Saya sering mengikuti BWA wilayah 8 punya rapat dan panjangnya minta ampun. Ya, sesudah perlawatan biasanya ada rapat. Dan panjangnya minta ampun karena tidak mudah untuk mempersatukan ibu-ibu. Karena semua pakai perasaan. Ya, jadi ya kalaupun saudara di BWA
nggak ada salahnya untuk undang pemimpin rohani yang sudah ditentukan oleh Tuhan, seorang pendeta di situ, untuk menengahi kalau ada perbedaan. Karena ibu-ibu akan pakai perasaan, makanya susah untuk ketemu. Iya, apalagi kalau dia lagi hate. Aduh, saudara-saudara, moodnya itu betul-betul apa? Tidak bisa dikontrol. Iya, dan kita harus memahami ini. Nah, saya ingin bacakan buat ibu-ibu supaya memahami dengan baik bagaimana kita harus mendidik anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki kita ini sesuai dengan roh nubuat ya. Cinta yang benar atau cinta birahi, pasal 7 di dalam rumah tangga Advent. Cinta adalah pemberian yang indah dari Yesus. Saudara dengarkan ini. Ya, cinta adalah suatu pemberian indah yang kita terima dari Yesus. Cinta kasih sejati dan suci bukanlah suatu perasaan. Saudara dengarkan atau tidak? Cinta kasih sejati dan suci bukanlah suatu perasaan, melainkan satu prinsip. Dengarkan, prinsip itu berarti apa? Kebenaran, pikiran. Barang siapa yang digerakkan cinta sejati tidak berlaku gegabah dan bertindak buta. Dan saudara, itu bahayanya musik dunia. Kenapa? Karena setan menanamkan konsep cinta yang salah, hawa nafsu di dalam musik dunia. Saya kasih contoh. Dulu ada lagu yang sangat terkenal. Judul lagunya adalah Love is Blind. Ya, cinta buta katanya. Ya, dan orang suka banget lagu itu. Cinta buta katanya. Ya, cinta itu buta. Saudara-saudara, dengarkan. Ya, lagu dunia sangat berbahaya. Kalau kita izinkan anak-anak kita dengar. Dari kecil dia sudah dididik bahwa cinta itu adalah perasaan. Hawa nafsu. Dan ketika mereka melihat adegan yang intim, ciuman, ya, maka mereka diajarkan bahwa adegan ciuman itu menyatakan cinta. Dan kalau dia ciumannya sopan, baik-baik, itu bukan cinta. Ya, itu bukan cinta. Dia nggak terlalu cinta, dia harus bernafsu. Kami baru mengikuti seminar dari Ibu Helena, para pendeta se-Uni Barat, dan di situ dibahas mengenai hubungan intim suami dan istri supaya bergairah nonton film porno. Suami dan istri nonton film porno. Iya, dan Ibu Helena dengan tegas mengutip dari Roh Nubuat itu salah. Ya, saudara-saudara. Tapi begitu banyak orang Advent sekarang, pasangan orang Advent yang menganggap itu boleh hanya untuk menggairahkan, membuat hubungan intim antara suami dan istri lebih lagi menarik. Saudara-saudara, ini suatu kebodohan yang kita lakukan. Ya, jelas. Kenapa? Ibu Helena menjelaskan di situ, saudara-saudara, bahwa kita dididik dengan pendidikan seks yang salah dengan menonton film porno, bahwa orang itu bisa sangat jantan berjam-jam. Tapi saudara-saudara itu dikasih obat ataupun diulang-ulang adegannya. Iya. Dan kita mulai ditanamkan pikiran bahwa wah, saya tidak mencintai istri saya kalau saya tidak bergairah. Saudara-saudara, ini sesuatu kesalahan. Ketika kita semakin tua, ya, maka yang terjadi adalah kemampuannya semakin menurun. Iya. Dan itu bukan berarti cintanya semakin menurun. Tidak sama sekali, saudara-saudara. Ya, tapi itulah yang ditanamkan oleh dunia. Betapa berbahayanya pendidikan dunia, pendidikan seks dunia, kalau kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab ataupun Roh Nubuat. Ya, saudara-saudara, saya mau lihat kutipan berikutnya. Ya, dengarkan. Nyonya White dengan tegas mengatakan, hanya ada sedikit cinta yang tulen, sejati, sungguh-sungguh berserah dan murni. Judul yang indah ini sesungguhnya jarang sekali dapat ditentukan. Nafsu disebut cinta. Saudara dengarkan, nafsu disebut cinta. Cinta sejati ialah suatu prinsip yang tinggi dan suci, sangat berbeda sifatnya dari cinta yang dibangunkan oleh dorongan hati dan tiba-tiba mati apabila mendapat ujian yang berat. Cinta adalah suatu tanaman yang tumbuh dari surga dan harus dirawat dan dipelihara. Hati yang dipenuhi cinta kasih kebenaran. Kata-kata kasih akan menjadikan keluarga itu berbahagia dan mengerahkan pengaruh yang meninggikan terhadap semua orang yang datang ke dalam lingkungan pengaruhnya. Saudara dengarkan apa yang Nyonya White katakan di sini.
Cinta sejati ialah suatu prinsip yang tinggi dan suci. Bukan hawa nafsu yang kalau diuji cintanya langsung mati karena mendapat ujian yang berat. Cinta adalah suatu tanaman. Saudara, artinya tanaman harus dirawat dan dipelihara. Hati yang dipenuhi cinta kasih, kebenaran, kata-kata kasih akan menjadikan keluarga itu berbahagia. Jadi saudara-saudara, cinta kasih, keintiman yang benar harus dirawat. Harus dirawat. Ini selanjutnya, cinta yang benar lawannya nafsu. Cinta tidaklah bersifat keterlaluan. Cinta itu tidak buta. Cinta itu murni dan suci. Tetapi nafsu umumnya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Sementara cinta yang murni melibatkan Allah dalam rencananya, maka nafsu itu keras kepala, tergesa-gesa, tidak masuk akal. Melawan segala penahanan diri dan akan menjadi pilihan dan berhalanya. Di dalam semua tingkah laku seorang yang mempunyai cinta sejati, kasih karunia Allah akan dinyatakan. Kesopanan, kesederhanaan, ketulusan hati, moral dan agama adalah yang menjadi ciri segala langkah menuju kepada persekutuan dalam pernikahan. Barang siapa yang dikendalikan demikian tidak akan terlibat dalam pergaulan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada perhatian terhadap kumpulan sembahyang dan upacara-upacara perbaktian. Semangat mereka terhadap kebenaran tidak akan mati, sebab kelalaian terhadap segala kesempatan dan hak-hak yang telah dikaruniakan Allah dengan murahnya kepada mereka. Cinta yang demikian akan tidak mempunyai fondamen, dasar yang lebih baik daripada hanya pemuasan nafsu saja. Akan keras kepala, buta, dan tidak dapat dikendalikan. Kehormatan, kebenaran, dan segala kuasa pikiran yang mulia dan tinggi ditaklukkan kepada perhambaan hawa nafsu. Orang yang terikat di dalam rantai kegila-gilaan ini terlalu sering tuli kepada suara hati nurani dan pertimbangan yang sehat. Baik penerangan maupun bujukan tidak dapat mengajak dia untuk melihat kebodohan sikapnya itu. Saudara-saudara, jelas ya, Nyonya White menyatakan kepada kita bahwa cinta bukan hawa nafsu. Ya, dan saya mau memberikan sekarang itu nasihat buat orang tua untuk mendidik anak gadis maupun anak prianya untuk menghormati kesopanan, tidak mengikuti hawa nafsu. Sekarang saya mau mengutip ini nasihat daripada Ellen White khusus untuk kepada suami dan istri dalam menjaga keintiman di rumah tangga. Ya, saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-18, saudara-saudara, dengarkan ini. Ya, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan dalam hubungan intim suami dan istri. Pasal 18, rumah tangga Advent. Ya, ini kita harus baca suami istri. Ya, saya memang pilih bahasa Inggrisnya karena saya mendapati ada beberapa terjemahan di dalam bahasa Indonesia yang kurang pas. Ya, adalah kelebihan terhadap hal yang baik yang membuat dosa yang besar. Saudara dengarkan. Adalah kelebihan dari yang baik yang menyebabkan dosa yang besar. Apa maksudnya Nyonya White dengan mengatakan bahwa kelebihan itu akan yang baik adalah dosa yang besar? Yang dia maksudkan adalah hubungan seks dalam pernikahan adalah hal yang baik. Itu sah karena suami dan istri sudah menikah, mereka berhubungan seks. Tapi Nyonya White katakan, kalau berlebihan itu adalah dosa yang besar. Kita makan durian, durian itu baik, buah-buahan itu baik. Tapi kalau kita makan berlebihan, itu menjadi apa? Menjadi tidak baik buat kita, saudara-saudara. Iya, tidak baik kalau itu berlebihan. Segala sesuatu yang baik akan jadi tidak baik ketika itu berlebihan, dan itu pun termasuk dalam hal seks atau hubungan intim suami dan istri. Kita kembali kepada kutipan di dalam pasal ini. Saya merekomendasikan untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak, baca pasal 18. Ini satu kutipan atau pasal yang sangat penting. Banyak orang tua tidak memiliki pengetahuan yang mereka harus miliki
di dalam kehidupan rumah tangga. Mereka tidak dijaga sehingga setan mengambil keuntungan dan menguasai pikiran dan kehidupan mereka. Mereka tidak melihat apa yang Tuhan tuntut untuk mengontrol kehidupan pernikahan mereka dari segala sesuatu yang berlebihan. Saudara-saudara dengarkan yang dibilang oleh Nyonya White ya di dalam buku ini. Kemudian ya, betapa saya rindu untuk membuat semua memahami tentang tanggung jawab yang mereka harus jaga secara mental maupun secara fisik untuk memiliki kondisi yang terbaik dan menyerahkan pelayanan yang terbaik kepada pencipta mereka. Ya, biarlah setiap istri Kristen di dalam kata-kata dan perbuatan tidak memancing hawa nafsu kebinatangan dari suaminya. Banyak orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali dalam hal ini, untuk menahan diri dalam hal ini. Ya, dari masa muda mereka telah dilemahkan otak mereka dan diambil dari diri mereka kekuatan itu dengan memanjakan sifat kebinatangan mereka. Penyangkalan diri dan penahanan diri harus menjadi kata-kata kunci di dalam pernikahan. Ya, saudara-saudara, dengarkan kutipan yang keras ini. Ya, istri katanya tidak boleh membangkitkan hawa nafsu kebinatangan dari suami. Tidak boleh. Ya, saudara-saudara. Kutipan berikutnya. Setan berusaha untuk merendahkan standar dari kemurnian dan berusaha untuk merendahkan pengendalian diri dari mereka yang masuk ke dalam hubungan pernikahan. Karena dia tahu sementara hawa nafsu kebinatangan dimanjakan, maka kekuatan moral akan semakin lemah dan dia tidak perlu khawatir dengan masalah kerohanian, pertumbuhan kerohanian mereka. Dia juga tahu bahwa tidak ada ya suatu materai yang lebih buruk untuk keturunan suami dan istri ini, sehingga dia membentuk karakter mereka lebih lagi buruk dari karakter orang tua mereka. Saudara-saudara, saya punya waktu sudah lewat, jadi saya tidak bisa lanjutkan, tetapi inti dari pasal ke-18 adalah suami dan istri harus menahan diri. Bahkan kalaupun mereka sah untuk berhubungan intim, ya, saudara-saudara harus menahan diri. Kalau tidak, segala sesuatu yang baik yang berlebihan akan menghancurkan keintiman suami dan istri. Dan ini yang dunia sedang ajarkan sekarang. Ya, saudara-saudara, dunia ajarkan dengan film-film porno yang beredar dengan gampang sekarang untuk didapatkan, saudara-saudara. Juga berdasarkan seminar yang disampaikan oleh Ibu Helena, film porno menghancurkan 5 bagian daripada otak kita, otak depan ini, akal sehat kita. Sementara narkoba hanya menghancurkan 2 bagian daripada otak kita. Mana yang lebih parah? Film porno atau narkoba? Film porno, saudara. Jadi jangan sama sekali kita nonton film-film yang porno itu. Jangan. Jauhkan anak-anak kita dari kemungkinan tanpa sengaja membuka ya situs-situs porno yang beredar penuh ada di internet. Hati-hati. Hati-hati, ibu-ibu, bapak-bapak. Biarlah kita sadar kita hidup di dunia yang sangat berbahaya buat anak-anak kita, apalagi Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta untuk rumah tangga pada pagi harinya sangat indah kepada kita.